Selama saya 13 tahun mendalami agama Islam, Bang, yang saya dapatkan di dalam agama Islam itu telah mengalami yang namanya evolusi. Jadi, apa yang benar-benar diucapkan sama Muhammad sebenarnya bukanlah apa yang kalian imani selama ini. Jadi yang kalian imani selama ini itu adalah omongan-omongan yang ditempel-tempelkan ke mulutnya Muhammad. Padahal Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Demi apa? Ya, demi sesuatu. Contoh, saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Kalau kalian punya uang, ya. Contoh nih, saya kutip salah satu hadis ya. Dikatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya akan 1000 kali lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, kenapa ada seperti itu, Bang? Ya biar Masjid Nabawi rame. Nah, ketika Masjid Nabawi rame, itu pasti akan membawa yang namanya fulus. Ya kan? Jadi orang-orang Arab di sekitar Masjid Nabawi itu ekonominya itu akan bangkit, Bang. Karena apa? Orang berbondong-bondong pengen sholat di sana. Ya kan? Yang tadinya di sana itu nggak ada apa-apa, karena semua orang dari penjuru dunia datang, akhirnya hotel dibangun, ya kan? Bisnis jalan, UMKM jalan, bisnis lancar, Bang, lancar. Makanya orang-orang di sana menjadi sultan semua, ya, sultan Arab. Nah, sementara, Bang, kalau kita cek di dalam Al-Quran, itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada kalau kamu sholat di sini nanti pahalanya segini, sholat segitu pahalanya 3, sholat di tempat lain pahalanya 6, sholat ini. Ada, Bang. Nah, makanya setelah saya... Gimana? Mungkin di Al-Quran nggak ada, mungkin adanya di hadis kali ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam yang sekarang ada ini, yang kalian imani ini, setelah saya pelajari secara sungguh-sungguh ya Bang ya, itu adalah apa yang diajarkan oleh orang-orang pengarang hadis. Begitu. Makanya yang saya lihat Bang ya, karena Anda nanya ya sama saya. Anda nanya sama saya keluarin pendapat saya nanti dibilang penistaan agama. Ini kan lucu. Anda nanya sama saya jelasin pengetahuan saya. Wah, itu penistaan agama. Heran saya. Jadi, Bang, kalau sesuai fakta atau hadisnya yang sahih ya enggak lah, kan ada dasarnya. Tapi kalau hadis memang palsu ya mungkin bisa. Iya, gini Bang, karena palsu atau sahih itu juga subjektif, Bang. Karena menurut ulama A, menurut ulama B nanti beda. Si ulama ini mengatakan bahwa perawinya ini pelupa, tapi riwayat B mengatakan tidak begitu. Karena memang seperti itu. Karena contoh nih Bang, contoh. Antar mazhab saja, kita kasih contoh mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Posisi sholat dalam takbiratul ihram itu, ada yang tangannya tuh di sini, di atas telinga ini. Terus ada yang bilang enggak, di bawah telinga. Ada yang bilang enggak, depan begini. Kan beda-beda. Seperti itu. Nah, artinya Bang, sahih atau tidaknya sebuah hadis itu ya tergantung sudut pandang ulamanya. Begitu. Jadi nggak ada ukuran yang kita jadikan atau kita sepakati bersama bahwa hadis itu sahih atau tidak. Nah, sebenarnya Bang, ada satu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Betul? Nah, tidak ada Bang Al-Quran itu membenarkan hadis. Al-Quran itu kalau Anda buka, tidak pernah isinya kitab ini akan membenarkan kitab yang akan datang setelah ini, enggak. Tapi isinya kitab ini membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil.
Seperti Kalau itu, Bang. hadis kan itu kan apa namanya ditulis secara terpisah sama Al-Quran, nggak digabung. Ya, tapi itu yang dipercaya umat muslim sekarang, Bang. Itu yang diyakini dan diterapkan oleh umat muslim sekarang. Makanya umat muslim sekarang kalau punya duit pergi ke Arab, sholat di Masjid Nabawi. Kan itu. Iya sih. Makanya Aku juga Makanya kalau Anda punya uang dan Anda percaya kepada hadis-hadis tersebut, maka uang Anda itu harus Anda setor ke sana, setor ke Arab. Bayar visa, bayar hotel, bayar makan, bayar pesawat. Oh, udah kaya, Bang, kaya. Itu baru satu orang, kali berapa juta orang yang datang ke sana. Seperti itu, Bang.